Pembahasan materi berdasarkan pengalaman pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana penerapan pasal-pasal UUD 1945 yang memiliki sifat multitasking menyebabkan kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Hal ini yang menyebabkan titik amandemen terhadap UUD 1945. Pertama kali dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002 melalui 4 kali tahapan amandemen. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan kedudukan keduanya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai dasar dan konstitusi negara. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Negara Indonesia dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Masa jabatan dimulai pada tanggal 22 Mei 1998. Setelah dilantik sebagai Presiden, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan untuk mengatasi kemacetan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, alasan perubahan UUD 1945. Pertama, UUD 1945 dianggap belum sempurna sebagai konstitusi tetap. Kedua, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, terlalu memberi kekuasaan besar pada presiden atau otoriter. Keempat, tidak ada batasan masa jabatan presiden. Selanjutnya, usulan perubahan UUD 1945. Pertama, perubahan dilakukan dalam batang tubuh UUD 1945. Kedua, mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Ketiga, pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara. 4. Menjamin HAM dalam pasal-pasal. Kelima, memperjelas pembatasan kekuasaan presiden. Selanjutnya, proses perubahan UUD NRI 1945. Dasar hukum perubahan. Pertama, pasal 37 UUD 1945. Perubahan dapat dilakukan dengan persetujuan 2/3 anggota MPR yang hadir. Kedua, naskah asli UUD 1945 ditetapkan 18 Agustus 1945, berlaku kembali sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Proses perubahan UUD NRI 1945. Arah dan tujuan perubahan memperjelas arah, batas, dan tujuan agar tidak mengubah dasar negara. Perubahan hanya pada batang tubuh, bukan pembukaan. Tujuannya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. 5. Kesepakatan dasar perubahan UUD 1945. Poin pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Poin kedua, tetap mempertahankan NKRI. Poin ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Poin keempat, meniadakan bagian penjelasan UUD 1945 atau normatif dimasukkan ke pasal-pasal. Poin kelima, perubahan dilakukan dengan cara addendum atau menambah tanpa menghapus naskah asli. Tahapan dan ketetapan MPR. Sebelum amandemen, MPR mengeluarkan 3 ketetapan pada Sidang Istimewa 1998. Pertama, TAP MPR nomor 8 atau MPR atau 1998, yaitu mencabut TAP MPR tentang referendum. Kedua, TAP MPR nomor 13 atau MPR atau 1998
yaitu membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Ketiga, TAP MPR nomor 17 atau MPR atau 1998, yaitu membuat rumusan hak asasi manusia. Proses amandemen. Hasil akhirnya disatukan dalam UUD NRI tahun 1945 dalam satu naskah. Pada sidang tahunan MPR 2002, amandemen dilakukan bertahap 4 kali. Yang pertama, perubahan pertama pada tahun 1999. Yang kedua, perubahan kedua pada tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga pada tahun 2001. Yang keempat, perubahan keempat pada tahun 2002. Semua perubahan dilakukan dengan cara addendum, artinya menambah pasal tanpa menghapus naskah asli. Konsekuensi jika tidak sesuai Pancasila. Jika suatu peraturan bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya hukum, tetapi juga jaminan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang tertib dan adil. Selanjutnya, hasil perubahan. Yang pertama, penambahan huruf, bab, dan pasal baru. Misalnya, bab 7B tentang pemilihan umum dan pasal 28A hingga 28J tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kini terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal tanpa bagian penjelasan. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis, transparan, dan membatasi kekuasaan presiden. Kesimpulan dari materi ini, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat erat. Pancasila adalah sumber hukum utama, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam aturan hukum tertulis.